apakah maksud deklarasi di Patung Kuda dan deklarasi di Hotel Bidakara ini benar-benar untuk mendukung Anies, ataukah ini bertujuan untuk menggembosi Anies? Kakek Anies Baswedan, A.R. Baswedan, adalah seorang pahlawan nasional yang nasionalis, pejuang kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Kembali saya doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 lalu ada acara deklarasi mendukung Anies di Patung Kuda Jakarta. Pada saat deklarasi ini, yang mengadakan deklarasi menamakan diri FPI Reborn. Dan anehnya, respon dari Front Persaudaraan Islam FPI yang sah, yang telah mendapat SK dari Kemenkumham, sama sekali membantah bahwa tidak ada mereka mengadakan deklarasi pada hari itu. Dari sejumlah pemberitaan yang kita baca, seperti dikemukakan Ketua Umum Front Persaudaraan Islam Muhammad Alatas, sama sekali kegiatan yang dilakukan di Patung Kuda tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Front Persaudaraan Islam. Tidak ada sama sekali. Sampai saat ini Front Persaudaraan Islam dari DPP sampai ke bawah belum ada lagi menyatakan sikap mendukung calon presiden atau calon wakil presiden manapun. Itu yang pertama. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 baru lalu, terjadi pula deklarasi untuk Anies di Hotel Mewah Bidakara, Jakarta Selatan. Deklarasi ini dihadiri sekitar 100 orang peserta. Dan anehnya lagi di sini mereka terang-terangan mengatakan bahwa mereka ini mengklaim berasal dari ex narapidana teroris dan ex HTI yang telah dibubarkan dan ex FPI yang telah dibubarkan. Ketika acara berlangsung, ada yang menancapkan atau yang mengangkat bendera tauhid. Ini kejanggalan-kejanggalannya. Kalau biasanya deklarasi yang diadakan oleh relawan Anies itu di tempat-tempat yang sederhana, karena tidak punya uang banyak untuk mengadakan deklarasi. Namun yang penting bagi mereka adalah substansinya. Bagaimana agar peserta deklarasi nanti setelah deklarasi berjuang untuk memenangkan Anies. Menanggapi deklarasi yang berlangsung di Hotel Bidakara ini, Ketua Umum Jaringan Nasional Milianis, yakni kelompok jaringan relawan Anies, Muhammad Ramli, mengatakan bahwa sekarang ini telah ada 100 kelompok relawan Anies yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun anehnya, kelompok yang mengadakan deklarasi di Hotel Bidakara yang menamakan diri Majelis Sang Presiden ini
tidak dikenalnya selama ini. Ini anehnya. Ini kok tiba-tiba muncul saja, tapi selama ini tidak dikenalnya katanya. Kalau begitu, dari mana ini datangnya? Jadi timbul pertanyaan, dana deklarasi ini dari mana? Kok bisa diadakan di hotel mewah? Sedangkan selama ini relawan Anies mengadakan deklarasi di tempat-tempat yang sederhana yang tidak makan biaya banyak. Dan terhadap dua kejadian ini perlu kita analisa apa namanya ini, apa maksud ini, apakah maksud deklarasi di Patung Kuda dan deklarasi di Hotel Bidakara ini benar-benar untuk mendukung Anies, ataukah ini bertujuan untuk menggembosi Anies? Andai kata ini untuk mendukung Anies, ya sebagai orang yang ingin memilih Anies kalau dia nanti menjadi calon presiden, ya silakan sah-sah saja dia memilih TPS. Tidak ada larangan, yang penting dia punya hak pilih. Tetapi jangan harap kalau memilih Anies bahwa Anies akan bisa seperti dia. Tidak. Orang yang memilih Anies boleh sembarangan saja. Yang penting punya hak pilih. Orang yang memilih calon boleh sembarangan saja. Mungkin ex-PKI atau ex-HTI atau ex-FPI atau ex-teroris. Yang penting punya hak pilih, boleh milih. Tetapi untuk diketahui, yang dipilih tidak akan bisa sama dengan orang yang memilih. Dia hanya punya hak pilih. Yang penting dipahami. Bisa sah saja dia milih. Tetapi kalau deklarasi ini bertujuan untuk menggembosi Anies, yakinlah bahwa Anies tidak akan tergembosi oleh deklarasi-deklarasi seperti ini. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, saat ini telah terekam di kepala masyarakat Indonesia bahwa Anies itu bukanlah pro kepada orang yang berhaluan kanan sekanan-kanannya, yakni Islam garis keras contohnya, Islam radikal contohnya. Dan Anies ini tidak pula pro kepada yang berhaluan kiri sekiri-kirinya, seperti komunis, Marxis. Tidak. Anies adalah tokoh yang berada di tengah. Tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Apa alasnya mengatakan ini? Yang pertama, Anies Baswedan itu adalah keturunan dari pahlawan nasional. Kakek Anies Baswedan namanya Abdurrahman Baswedan, yang lebih dikenal dengan A.R. Baswedan, adalah seorang pahlawan nasional yang nasionalis, pejuang kemerdekaan, pernah menjadi anggota BPUPK dan anggota BP KNIP di saat pembentukan negara Republik Indonesia. Jadi tidak mungkin Anies akan terlalu ke kanan, ke Islam radikal, garis keras, atau apa namanya, dan tidak mungkin pula dia terlalu ke kiri, ke komunis. Dia akan berada di tengah. Yang pertama tadi. Yang kedua, Anies itu selama memimpin Jakarta terbukti bahwa dia bukanlah pro kepada Islam garis keras dan bukan pula dia pro ke komunis di tengah. Sehingga Jakarta yang diisi, yang dihuni oleh warganya
yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan memiliki beragam agama, berasal dari berbagai suku, ternyata bisa hidup tentram, aman, dan adem di Jakarta selama dia memimpin. Ini buktinya. Kita tahu ketika Natal Anies keliling Jakarta, demikian juga ketika Idul Fitri dia juga melakukan hal demikian. Selanjutnya, Anies itu adalah tokoh penggerak Indonesia Belajar. Dialah yang menyebarkan generasi muda bangsa untuk mengajar di seluruh Indonesia sampai ke desa-desa terpencil. Ini nasionalis namanya. Jadi, sekali lagi, kalau ada yang sengaja mengambil momen deklarasi di Patung Kuda, deklarasi di Hotel Bidakara, ingin membentuk opini dengan mengembuskan kepada publik bahwa jangan pilih Anies jadi presiden nanti, karena nanti jangan-jangan di bawahnya negara ini kehilafah, di bawahnya negara ini ketakdirin, di bawahnya negara ini seperti Suriah, seperti macam-macam. Itu tidak akan lengket di kepala rakyat Indonesia. Karena kerja Anies selama menjadi gubernur DKI Jakarta telah terbukti. Tetapi kalau seluruh bangsa Indonesia dari berbagai elemen, dari berbagai suku, dari berbagai aliran simpati kepadanya, bisa jadi. Bisa jadi. Dan itu tidak ada halangannya. Kalau ada yang ingin memilih Anies dari manapun, yang penting punya hak pilih, silakan. Tetapi kalau ada yang ingin mengambil momen ini untuk menggembosi Anies, sia-sia saja itu. Kalau ada yang melakukan analisa dengan membentuk opini bahwa ini pendukung Anies, itu sangat dangkal analisanya itu. Mudah sekali dipatahkan oleh publik. Sekarang coba lihat di media sosial, di pemberitaan media, lihat sekarang semuanya mematahkan itu. Mudah terbaca. Jadi kalau membuat hal-hal seperti ini, kalau ingin menggembosi Anies, bukan Anies saja sebenarnya, tapi calon-calon lain pun kalau ingin menggembosinya, ini calon presiden. Kalau ingin menggembosinya, memang dengan polisan yang betul-betul rapi, dalam, jangan dangkal seperti ini. Ini mudah terbaca. Publik sekarang ini telah dapat membaca bahwa kemungkinan besar ke depan pun akan ada hal-hal seperti ini untuk menggembosi Anies. Kenapa demikian? Karena Anies merupakan tokoh sekarang yang berada di tengah, yang dinilai oleh rakyat yang bisa memimpin bangsa ini ke depan, tidak terlalu ke kiri, ke komunis, tidak terlalu ke kanan, ke Islam garis keras, tidak begitu. Tapi akan berada di tengah, mengayomi seluruh kepentingan rakyat. Selanjutnya, alasan rakyat mendukung Anies. Anies ini seorang intelektual, seorang doktor, dan doktornya, intelektualitasnya juga memiliki disiplin ilmu di bidang ekonomi. Kita sekarang butuh sekali pemimpin yang mampu mengangkat ekonomi bangsa ini. Sebab tidak tahan lagi hidup seperti sekarang ini. Tidak tahan lagi kita hidup dihimpit oleh beban ekonomi yang berat seperti sekarang ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.